Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febri Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 2111093. Kali ini saya akan membuat video mengenai etika profesi dalam bidang IT. Sebelumnya, sebelumnya kita akan memperkenalkan mengenai apa itu etika profesi dalam bidang IT. Etika profesi merupakan sekumpulan panduan atau aturan dalam bertindak, supaya dapat menciptakan profesionalisme pada ruang lingkup dan pekerjaan IT. Jadi di sini nih, etika profesi IT sendiri itu adalah sekumpulan perintah atau arahan yang diberikan kepada seorang eh, teknokers yang dalam Indonesia disebut untuk pekerja teknologi itu teknokers ya teman-teman. Jadi di sini arti dari etika profesi sendiri itu merupakan beberapa panduan atau aturan dalam bertindak agar terlihat profesionalisme dalam bekerja ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah prinsip dari etika profesi di bidang IT. Ya, setelah kita mengetahui dari pengertian etika profesi sendiri, tentunya mereka juga memiliki sebuah prinsip, yaitu yang pertama, untuk garis besarnya ya teman-teman, di bidang IT itu etika profesi juga memiliki prinsip, yaitu kejujuran, kemudian kepercayaan, kesetiaan, menghargai orang lain, taat hukum, berperilaku baik, menghindari berbagai hal yang bisa membahayakan orang lain, dan punya akuntabilitas yang baik. Kejujuran. Nah, contohnya seperti ini, programmer. Programmer itu harus memiliki jiwa prinsip jujur. Mengapa demikian? Karena programmer itu menyimpan dokumen-dokumen atau data-data dari seorang user ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah, tentunya di situ harus memiliki kejujuran yang tinggi karena mereka menyimpan sebuah data-data yang valid dari seorang user. Nah, kepercayaan. Kepercayaan di sini maksudnya itu tadi kepercayaan untuk kejujuran dari seorang programmer tadi. Jadi, ketika programmer itu memiliki sebuah pekerjaan dan dia diberikan amanah, maka kita harus bisa menjadi seseorang yang memberikan kepercayaan kepada seorang user. Artinya data-data yang diberikan oleh user itu bisa kita percayai. Apa data-data yang kita berikan kepada programmer itu bisa dipercayai oleh user begitu. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan di sini maksudnya adalah konsisten atau eh, untuk kejujuran kepercayaan itu bisa dilakukan secara berkala. Kemudian menghargai orang lain. Nah, apabila user atau klien itu memberikan saran atau apa namanya arahan, nah tentunya seorang programmer itu bukan langsung memberi garis batas atau tidak menghargai orang lain. Nah, justru di sini yang lebih berharga itu adalah menghargai orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah taat hukum. Taat hukum di sini maksudnya ketika seorang programmer itu membuat sebuah data, maka di situ ada beberapa aturan, teman-teman. Nah, dari situ merupakan sebuah contoh untuk seorang programmer ini bisa memiliki taat hukum. Atau contoh lain seperti cybercrime. Nah, itu kasus yang banyak terjadi ya, teman-teman. Jadi, uh, programmer itu menjadi seorang hacker untuk apa namanya? Untuk mencuri data-data. Nah, itu artinya udah melanggar hukum. Nah, kita harusnya sebagai programmer tidak seperti itu. Kemudian berperilaku baik. Berperilaku baik itu juga sama. Artinya tidak mencuri data-data yang ada seperti data negara atau data-data klien atau user. Seperti contohnya tuh kayak apa namanya data koran, buku tabungan koran, kayak rekening-rekening uang-uang yang berhubungan dengan apa namanya kepengurusan negara. Nah, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Selanjutnya adalah menghindari berbagai hal yang bisa
membahayakan orang lain. Nah, seperti tadi data-data yang user berikan ke programmer itu yang disimpan melalui database tadi itu eh, cukup rawan. Nah, jadi di sini programmer juga harus bisa memberikan eh, apa namanya keeping atau saving, memberikan keamanan terhadap data tersebut. Jadi harus ada security cybernya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah punya akuntabilitas yang baik. Artinya terhadap sesama user ataupun rekan kerja ataupun ke orang lain, dia itu selalu punya apa namanya ya, sikap untuk respect atau menghormati orang lain seperti itu. Kemudian untuk kode etik, etika profesi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Nah, ini berkaitan dengan prinsip ya, teman-teman. Terus ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user, dapat menjamin keamanan atau security, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Misalnya hacker, crackle, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tadi itu berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang teknokers itu harus mengetahui juga kode etik penggunaan internet. Saya mengambil beberapa penjelasan. Ada 3 penjelasan mengenai kode etik pengguna internet. Nah, pengguna internet itu seperti saya, seperti teman-teman ya kan. Kemudian programmer juga sebagai pengguna internet. Nah, tentunya harus mengetahui kode etik penggunaan internet. Yang pertama adalah menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah yang berbau negatif. Jadi contohnya itu seperti berita-berita yang hoax atau yang berbau sara atau yang berbau negatif lah pokoknya itu tidak baik ya untuk langsung dipublikasikan. Kita sebagai pengguna itu tentunya harus bisa memfilter. Selanjutnya adalah kode etik yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung masalah suku, agama, dan ras atau SARA, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, lembaga, institusi lain. Nah, jadi kita sebagai pengguna internet harus pintar-pintar mencari informasi, mencari bahan bahan yang untuk kita jadikan info atau menjadikan sebuah sumber berita. Karena apa? Di dalam dunia internet itu banyak sekali eh, sekarang berita-berita yang berbau sara atau terus itu hoax. Nah, kita harus bisa jeli ya teman-teman dalam memilah dan memilih sebuah berita seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Nah, jadi untuk orang-orang yang ingin hacking, belajar hacking, menjadi hacker dalam hal keburukan, lebih baik di stop dulu ya deh teman-teman. Lebih baik kita belajar uh, menjadi hacker yang baik untuk men-safety data-data yang dipegang oleh negara. Nah, itu lebih baik kita menjadi security cybernya. Keren. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kode etik programmer. Nah, ini untuk contoh kecilnya untuk kita-kita ya yang berlabuh di bidang IT. Yang pertama adalah seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Jadi seperti cloud itu kalau didistribusikan ke hacker sangat berbahaya karena di situ mencakup sangat luas database yang dikip ya. Jadi sebaiknya tidak perlu. Hanya orang-orang yang berkepentingan di sana yang bisa membuka atau mendistribusikan malware. Kemudian yang kedua adalah seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Nah, jadi seorang programmer itu apabila ingin mendedikasikan kode programnya untuk dijadikan
bahan belajar oleh orang lain, seharusnya kode-kode yang diberikan tuh jangan yang sulit. Buatlah kode itu sederhana, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan dapat dipelajari. Nah, yang terakhir, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Jadi, kayak kalian tuh buat flowchart. Flowchartnya membingungkan. Sistemnya ini habis dari opening, selanjutnya apa lagi? Proses loading atau proses downloading, seperti itu. Nah, jadi harus jelas ya teman-teman. Harus sesuai dengan logika dan mudah dimengerti. Nah, dari sini kita dapat mendapat beberapa pelajaran ya. Etika profesi itu di dalam bidang IT bukan yang sembarangan. Jadi ketika menjadi seorang programmer juga harus memperhatikan kode etik, prinsip-prinsip, kemudian apa sih sebab akibat kalau kita melanggar dari kode etik dan prinsip-prinsip tadi. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya terkait kode etika dan etika profesi dalam bidang IT. Semoga teman-teman bermanfaat dan bisa menjadi gambaran ketika teman-teman ingin menjadi seorang programmer atau ingin berlabuh di bidang IT. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Thank you.